Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, terima kasih sudah memilih video ini untuk ditonton ya. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas perkembangan peserta didik oleh mahasiswa dan mahasiswi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember. Saya, Afifah Citra Pratama, akan memandu dan menemani teman-teman dalam video ini. Video ini berjudul Perkembangan Remaja di Era 4.0. Dunia terus berubah, diiringi waktu yang berlalu. Begitu juga perkembangan manusia, berkembang menyesuaikan masanya. Karenanya, di video ini, kelompok 11 akan memberi sedikit penjelasan mengenai perkembangan remaja di masa terbaru, yaitu di era 4.0. Berikut poin yang akan kami bahas. Yang pertama, pengertian dan ciri keadaan lingkungan sekitar peserta didik yang akan disampaikan oleh rekan saya, Cindy. Yang kedua, dampaknya pada perkembangan sosial peserta didik disampaikan oleh rekan saya, Erika. Yang ketiga adalah contoh nyata perkembangan remaja di era 4.0 akan saya sampaikan sendiri. Dan yang terakhir, solusi dalam menghadapi era 4.0 bagi remaja yang sedang berkembang akan disampaikan oleh rekan saya, Cahya. Perkenalkan, nama saya Cindy Dwi Cahyani, NIM 220210402082. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan sosial remaja di era 4.0. Yang pertama adalah pengertian dari perkembangan sosial remaja di era 4.0. Masa remaja merupakan masa peralihan anak-anak menjadi dewasa, di mana terdapat banyak perubahan dari perkembangan yang terjadi pada diri individu. Pada era ini, perubahan biologis dan perkembangan fisik pada remaja relatif cepat, seperti tinggi badan, berat badan, serta pencapaian kematangan seksual menurut Harlock tahun 2002. Perilaku generasi Z saat ini sangat berbeda dengan generasi-generasi sebelumnya. Mereka cenderung lebih menyukai hal-hal secara instan dan cepat. Dampaknya adalah kurangnya komunikasi verbal yang mereka lakukan, karena mereka lebih terbiasa berkomunikasi melalui media sosial. Kemudian adalah karakteristik atau ciri-ciri perkembangan di era 4.0. Karakteristik pendidikan yang dibutuhkan pada era revolusi 4.0 adalah karakter yang menghasilkan lulusan berkarakter pembelajar, mampu beradaptasi dan memiliki mindset yang dinamis, percaya diri, serta memiliki daya tahan terhadap gempuran disrupsi. Lalu, literasi lingkungan adalah kemampuan individu dalam hal ini peserta didik untuk mengetahui keadaan lingkungan, agar peserta didik mengaplikasikan dengan benar dalam melindungi dan mengolah keadaan lingkungan. Pendidikan revolusi industri 4.0 dibutuhkan literasi lingkungan, di mana dengan memanfaatkan media lingkungan, terdapat beberapa manfaat, yaitu menghemat biaya, memberi pengalaman nyata kepada peserta didik, pelajaran lebih aplikatif dan lebih komunikatif. Oke, saya Erika Dwi Sabrina Putri dengan NIM 220210402083 akan menjelaskan poin selanjutnya, yaitu dampak dari era 4.0 pada perkembangan sosial peserta didik. Seperti yang kita ketahui, era 4.0 merupakan era di mana berkembangnya iptek yang sangat maju dan pesat. Akibatnya, pada era ini sudah semakin menjamur teknologi di mana-mana. Anak-anak yang berada pada era ini biasa disebut generasi Z atau generasi milenium. Perilaku generasi Z pada saat ini sangat berbeda sekali dengan generasi-generasi sebelumnya. Mereka cenderung lebih menyukai hal-hal yang instan dan cepat. Hal ini sangat sesuai dengan era 4.0 yang dimana semuanya itu sudah serba cepat. Bisa teknologinya yang sudah sangat canggih dan cepat, dan komunikasi juga lancar dan juga cepat. Jika ditanya apakah era 4.0 ini memiliki dampak untuk peserta didik, terutama pada perkembangan sosialnya, tentu saja ada.
Dampak positif yang bisa didapat yaitu bisa berkomunikasi lebih cepat antara peserta didik dengan guru via online. Dan jika murid kesulitan dalam mempelajari materi, bisa langsung bertanya pada guru tersebut. Namun, di samping dampak positif tersebut, terdapat dampak negatifnya, yaitu kurangnya komunikasi verbal yang dilakukan peserta didik. Karena mereka lebih terbiasa dengan melakukan berkomunikasi melalui media sosial. Dengan begitu, perkembangan sosial khususnya peserta didik generasi Z ini tidak akan terjadi dengan baik atau bisa dikatakan menjadi berkurang karena mereka tidak bisa menjalin komunikasi secara langsung dan lebih memilih menggunakan media sosial untuk alat interaksi sesamanya. Ini biasa disebut dengan less interactions. Seperti itu. Berikutnya, contoh nyata perkembangan remaja di era 4.0. Perkembangan remaja dapat kita temukan di kehidupan sehari-hari. Namun, untuk menghargai hak privasi dan hak asasi manusia maupun anak, saya hanya akan menampilkan foto dan video dari orang terkenal dan rekayasa kejadian saja. Saya memiliki dua sudut pandang, yaitu contoh nyata perkembangan positif dan contoh nyata perkembangan yang kurang baik atau bisa kita sebut negatif. Yang pertama yaitu contoh nyata perkembangan yang positif. Perkembangan remaja yang pertama dari dampak komunikasi dan informasi yang menyebar dengan cepat. Banyak remaja-remaja yang memanfaatkannya dengan baik. Saya beri contoh Jerome Pauline. Jerome Pauline adalah seorang YouTuber dan pengusaha yang sangat sukses dalam membagikan vlog kesehariannya ketika menempuh pendidikan di Jepang dan juga memanfaatkan media sosial untuk berpromosi usaha minuman yang baru ia mulai. Ini adalah salah satu contoh positif bagaimana kita memanfaatkan teknologi. Ada juga Agung Hapsah, seorang konten kreator dan YouTuber terkenal yang membagikan berbagai jenis video di YouTube. Ia belajar teknik editing video dari YouTube. Lalu, setelah belajar, ia akan praktik dan menambahkan ide-ide kreatifnya dan membagikan hasil video tersebut ke YouTube. Dari sana, ia mendapatkan penghasilan. Masih banyak lagi remaja sukses yang berhasil memanfaatkan teknologi. Namun, di sisi lain, tidak sedikit remaja-remaja yang kurang baik dalam memanfaatkan teknologi. Banyak dari remaja-remaja tersebut yang bergantung, bahkan kecanduan dengan teknologi yang ada. Misalnya, kecanduan gadget. Saya akan menampilkan film pendek dari Rotary Film yang berjudul Semu. Seorang remaja perempuan bernama Naomi. Kita lihat yang ia lakukan pertama kali saat bangun tidur adalah membuka handphone. Ya. Dia Naomi, seorang gadis 20 tahun, pengguna sosial media. Sosial media adalah pengungkap rasa, baik suka maupun duka. Ya, dunia maya, begitulah dikenalnya. Jika kamu adalah salah satunya, apakah ini realitanya? Selanjutnya ia pergi ke ruangan lain. Ia memegang sapu. Apakah ia akan bersih-bersih? Tidak. Ia hanya berfoto dengan sapu tersebut. Setelah itu, ia membiarkan sapunya tergeletak. Ia memposting hal-hal yang baik di sosial media. Kita lihat apa yang akan terjadi. Komentar-komentar baik ia dapatkan. Selanjutnya, ia melihat postingan lain. Di sana ada orang lain yang memposting hal baik lainnya. Karena ia ingin citranya baik, maka ia melakukan hal-hal yang ia lihat di sosial media. Hal ini terjadi secara terus-menerus. Mas Jarwo. Iya Mas Jarwo. Iya no. Kalau fotoin dong. Keren banget. Lagi udah olahraga? Ya bagus dong. Udah. Oke. 1, 2,
Ia melakukan apa yang ia lihat di media sosial. Ia menirunya untuk terlihat baik. Dari film pendek itu, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa alangkah baiknya apabila kita hidup seperti apa adanya. Kita melakukan segala sesuatu untuk diri kita sendiri, untuk orang-orang yang kita sayang, tidak perlu memikirkan terlalu banyak mengenai apa yang orang lain katakan. Kita melakukan apa yang kita senangi dan apa yang baik untuk kita, itu sudah cukup. Kita tidak perlu melakukan hal-hal baik yang pada akhirnya semu seperti yang kita lihat di film tersebut, berolahraga, bersih-bersih, dan diet atau makan makanan sehat hanya ia lakukan untuk mencari perhatian orang lain, tidak dilakukan dengan tujuan yang benar. Itulah mengapa handphone atau gadget dan media sosial sangat berdampak bagi hidup kita. Kita harus lebih bijak dalam menggunakannya. Itu adalah salah satu contoh negatif dari penggunaan gadget. Untuk pembahasan berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Yang selanjutnya yaitu solusi dalam menghadapi era 4.0 bagi remaja yang sedang berkembang. Dalam menghadapi industri 4.0, para remaja dituntut untuk mampu berpikir kritis ketika mendapatkan informasi dari internet. Dalam masalah ini ada dua hal yang perlu dilakukan oleh pemerintah. Yang pertama yaitu pemerintah perlu menyiapkan pelaksanaan pendidikan yang sesuai dengan perkembangan zaman dan sumber daya manusia. Hal ini dapat direalisasikan dengan menyeimbangkan pendidikan eksakta dan pendidikan humaniora. Pendidikan eksakta berperan dalam perkembangan kemampuan untuk menggunakan berbagai teknologi, sedangkan pendidikan humaniora berperan dalam menjaga kualitas sumber daya manusia. Yang kedua, pemerintah perlu melakukan sebuah inovasi dalam membuat satu situs aplikasi resmi yang dapat melakukan pengecekan terhadap suatu berita atau informasi yang berbau hoax. Langkah pertamanya dilakukan oleh para remaja adalah mereka harus memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Rasa ingin tahu yang tinggi akan mendorong mereka untuk mempertanyakan sebuah kebenaran dari asumsi yang didapatkan melalui sebuah informasi. Langkah berikutnya yaitu adalah para remaja perlu membiasakan diri untuk mempertanyakan hal-hal yang ada di sekelilingnya. Pemerintah memegang andil yang sangat besar untuk menangani berbagai kesenjangan di Indonesia, khususnya yaitu kesenjangan digital. Dana yang sangat besar pun sudah dikeluarkan oleh pemerintah untuk membangun infrastruktur digital. Sekian dari saya.